Halo para sahabat cair cari uang di internet, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Bertemu kembali dengan saya ya di channel ini, tentunya founder STI ya teman-teman, Silent Trade Indonesia. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang ini teman-teman, yang ini ya, trading konsisten dan profit konsisten. Nah, itu seperti apa? Ini akan saya jelaskan teman-teman, jadi disimak baik-baik. Yang baru bergabung di channel ini jangan lupa untuk subscribe, like, serta memberikan komentar yang positif teman-teman. Nah, sebelumnya juga teman-teman pada bertanya ya, itu tentang strategi atau apa sih itu tentang trading. Ini sudah saya jelaskan beberapa modul di sini. Saya sudah tahap 3 ya teman-teman, sudah 3 modul di sini saya berikan. Nah, jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang trading konsisten dan profit konsisten teman-teman. Jadi disimak baik-baik, jangan di skip videonya teman-teman. Dan buat yang ingin bergabung dengan trading kita langsung menggunakan tools kita ya, yang tidak mau ribet, silahkan teman-teman. Ini gratis dan tidak berbayar ya teman-teman. Saya tekankan kembali, ini gratis dan tidak berbayar, seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman yang baru bergabung juga pasti pada bertanya ya, Mas, itu trading itu seperti apa dan bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu ya. Itu sudah saya jelaskan. Yang jelas saya sudah buat di sini teman-teman, pengetahuan dasar, kemudian nanti akan juga saya akan lanjutkan teman-teman. Jadi silakan bergabung di grup tradingnya ya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama kita masuk ke pokok pembahasannya saja ya sob. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman akan berpikir ya, konsisten itu apa ya gitu ya. Jadi atau profit itu apa, profit konsisten gitu ya. Profit itu adalah keuntungan ya, keuntungan atau apa ya, keuntungan atau laba ya, dan yang konsisten, yang bersifat tetap dan terus menerus. Nah, itu ya profit konsisten, trading konsisten gitu ya. Jadi trading konsisten berarti trading yang terus berulang, sell buy terus secara terus menerus. Dan profit konsisten itu sama ya teman-teman, bersifat tetap dan terus menerus. Jadi apa ya, profit konsisten itu bisa diartikan keuntungan yang terus menerus. Nah, itu ya teman-teman, baik kecil besarnya itu tidak masalah, yang penting konsisten gitu ya, jangan loss konsisten gitu ya. Jadi teman-teman, sebenarnya di trading ini ya, semakin besar modal yang kita buat ya, artinya berarti reward yang akan kita dapatkan juga atau keuntungan yang akan kita dapatkan juga akan besar. Itu sudah pasti. Kenapa seperti itu? Karena kita akan nanti masuk ke MM ya, money management, resiko juga. Nah, di sini kita perlu saya tegaskan kembali, kita di sini harus mempunyai manajemen resiko teman-teman ya, atau meminimalisir resiko. Nah, seperti itu ya sahabat cair ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ya. Kemarin juga saya sudah pernah share ya tentang 8 kunci sukses itu. Nah, di sini untuk mendapat keuntungan yang konsisten ya teman-teman, untuk mendapat keuntungan yang konsisten yang terus menerus, teman-teman harus wajib nih ya, ini ada wajibnya ya, melakukan beberapa hal atau yang harus teman-teman laksanakan ya teman-teman. Yang pertama sekali ya, para sahabat cair, ini buat teman-teman saya bagikan ini secara gratis nih teman-teman ya, secara gratis ya. Yang pertama yang Anda lakukan itu adalah sebentar ya, saya rubah dulu. Pertama, ini kok begini sih apanya tutorialnya ya, karena kalau saya membuat nanti harus semaksimal mungkin, harus gimana, lama waktunya gitu ya teman-teman. Pertama sekali yang harus Anda lakukan ya, mulai berpikir ya, artinya sebelum terjun nih ke trading, mulai berpikir sebagai pebisnis teman-teman. Jadi bukan sebagai pemain judi ya. Ya teman-teman,
mulai berpikir sebagai pebisnis, bukan pemain judi. Kenapa seperti itu? Karena trading itu ada sistem ya teman-teman, sistem. Jadi sebenarnya semuanya punya sistem, tetapi nah kita kembali ke judulnya tadi ya, bagaimana untuk profit konsisten dan konsisten profit. Nah gitu ya. Nah jadi sebagai seorang trader ya teman-teman, begitu sudah misalkan sudah ada account real, berarti teman-teman sudah menjadi trader. Walaupun pemula itu udah nggak masalah gitu, berarti teman-teman sudah menjadi seorang trader gitu ya. Nah jadi harus memulai pola pikir yang benar ya. Jadi teman-teman harus berpikir saya ini sudah sebagai pebisnis gitu ya. Artinya teman-teman juga harus berpikir tentang resiko ya, tentang resiko. Kalau ada keuntungan berarti ada resiko dong kan gitu ya. Kalau ada hadiah berarti ada yang harus diselesaikan kan gitu ya teman-teman. Nah jadi teman-teman harus memperhitungkan resiko ya. Di sini ada resiko ya teman-teman. Kemudian resiko yang Anda terima ya, resiko yang teman-teman terima, seberapa kuat Anda untuk menerima resiko itu gitu ya. Jadi jangan jadi penjudi. Kalau seorang penjudi kan hanya memikirkan untung besar gitu ya, untung besar, tidak pernah memikirkan resiko. Nah jujur ya dulu saya juga hampir terjun seperti itu ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau tadi saya sudah sebutkan bedanya ya, perbedaannya kalau teman-teman harus berpikir mulai pebisnis bukan sebagai pemain judi. Kalau pebisnis berarti teman-teman harus memikirkan resiko yang teman-teman terima. Kalau penjudi kebalikannya, pasti berpikir untung terlebih dahulu. Nah seperti itu ya, itu konsep yang pertama teman-teman. Jadi ini jangan di skip videonya, trading konsisten dan profit konsisten nanti akan saya buat secara ini ya, secara prakteknya. Silahkan bergabung di grup Telegram Silent Trade Indonesia. Nah kemudian yang kedua itu teman-teman, teman-teman harus menggunakan strategi ya. Selalu saya bagikan itu teman-teman di grup ya, menggunakan strategi plan gitu ya. Menggunakan strategi yang resikonya kecil ya. Seperti apa kan gitu ya. Nah sebenarnya untuk memiliki strategi ini ya sangat sulit ya teman-teman. Banyak kemudian untuk sulitnya seperti ini, teman-teman bergabung di sana, bergabung di sini, bergabung di sana gitu ya. Saya bukannya IST itu paling jago, paling apa, nggak seperti itu teman-teman. Dan saya tidak pernah menjudge orang lain ya. Hanya saya sudah pernah sebutkan bahwa tujuan IST itu Silent Trade Indonesia itu untuk mendewasakan para trader dan membantu supaya tidak banyak lagi korban gitu ya. Dan sehingga tidak tabu bahwa trading itu di mata masyarakat banyak itu sangat riskan sekali gitu ya teman-teman. Nah jadi gunakan strategi yang minim resiko atau resiko kecil. Nah di Silent Trade Indonesia selalu mengajarkan bahwasanya boleh abaikan itu nanti akan saya di next video ya teman-teman. Nah jadi kalau untuk menggunakan risiko kecil ini, kalau teman-teman, saya juga di video sebelumnya sudah saya jelaskan itu, kalau teman-teman punya modal 50 US dollar, gunakan lotnya atau stake-nya atau modal awal gitu ya untuk masuk ke trade-nya langsung. Yang idealnya itu 0,01 teman-teman ya, 0,01 lot ya stake-nya ya teman-teman. Nah kemudian nanti saya akan bagikan di grup Telegram ini ya teman-teman tentang rasio atau perbandingan reward and risk and reward ya, resiko dan berapa keuntungan berapa kerugian gitu ya teman-teman. Jadi pada intinya meminimalkan resiko ini adalah mengurangi kerugian sekecil mungkin dan memaksimalkan profit ya. Memaksimalkan profit itu ya saya sudah bilang tadi di awal, kecil besarnya itu yang penting profit konsisten, yang penting konsisten secara berkala atau secara terus menerus gitu ya.
Jadi kembali lagi tergantung jumlah modal yang tadi ya teman-teman. Jadi harus menggunakan strategi yang resiko kecil. Jadi kalau di ST itu selalu mengajarkan seperti itu ya teman-teman. Kalaupun ada kalaupun abaikan biasanya kalau trading bareng dengan saya, teman-teman yang lain mungkin sudah mencoba ya tentang kalau mengabaikan itu seperti apa. Sebenarnya kalau trader yang master di luar sana mungkin ya selalu harus gitu ya. Kalau saya semua kan berbeda stylenya atau gaya trading setiap trader itu kan berbeda, dan saya menceritakan ini bukan berdasarkan searching atau tapi saya berbicara ini berdasarkan fakta atau berdasarkan apa yang sudah saya alami teman-teman ya. Nah kemudian yang ketiga itu teman-teman juga di kunci sukses juga sudah saya sebutkan ini ya, bersikap disiplin. Bersikap disiplin tuh jangan ya bedain sama judi bro. Kalau judi kan kita nggak tahu disiplinnya seperti apa, maksudnya mulai dari jam ya kita misalkan teman-teman yang kerja oh berarti saya harus jam 7 malam atau habis selepas maghrib saya sudah mulai trading kan gitu ya. Nanti saya akan juga saya bagikan di basic untuk pembagian waktu trading ya. Nanti saya akan bagikan itu semua teman-teman. Saya akan pecahkan satu-satu semuanya atau saya ulas satu-satu semuanya teman-teman. Nah jadi di sini bersikap disiplin ini ya sangat penting untuk meningkatkan keuntungan kita ya. Yang dimaksud di sini ya tetap pertama tadi waktu, yang kedua kalau memang STI ya STI saja. Kalau memang teman-teman menggunakan strategi dari tempat lain silahkan menggunakan itu, jangan gonta-ganti teman-teman. Anda sendiri yang akan bingung nanti, bisa-bisa ya banyaklah dampaknya gitu ya. Jadi jangan berpikir panjang maksud saya juga ya, tetap di STI Silent Trade Indonesia karena tujuannya sudah jelas ya juga ya, memanusiakan banyaklah misinya juga. Yang penting untuk mendewasakan para trader dan membantu para korban, dan jangan sampai banyak korban gitu ya, karena kita tidak kerjasama dengan pihak manapun. Jadi teman-teman bersikap disiplin juga yang kedua di sini. Bersikap disiplin ini yang tadi gonta-ganti strategi ya, jangan ya gonta-ganti strategi ya, strategi. Yang kedua jam trading ya. Kemudian yang ketiga itu teman-teman harus disiplin itu harus bisa ngambil keputusan, bisa ambil keputusan ya, ambil keputusan secara intuisi itu saya pernah berintuisi. Saya pernah ngobrol dengan si sahabat STI namanya Bang Boy. Intuisi dan insting gitu ya. Teman-teman bisa mungkin membawa sepeda motor, membawa mobil, tetapi tidak mempunyai insting, tidak mempunyai intuisi gitu. Nah ini contoh kecilnya, di saat sesuatu hal yang di luar akal kita, saat kita sedang berjalan, kita bisa secara refleksnya gitu, maka intuisi atau insting kita tuh bisa berjalan. Misalkan nih ada mobil nih tiba-tiba mendadak ngerem gitu ya. Nah tetapi kalau kita hanya pandai mengendarai tapi tidak punya insting, kita mungkin ya itu tadi gerakan refleks itu secara intuisinya gitu ya. Nah jadi begitu juga di sini. STI memberikan sinyal gitu ya, tetapi teman-teman juga harus punya intuisi dan insting. Apa itu gitu ya. Jangan misalkan gini, saat ada misalkan kadang saya memberikan SL dan TP ya, TP1 TP2 bagi yang PPIP dan global ya. Jadi teman-teman juga harus punya intuisi, nih kira-kira begini nih gitu ya. Tapi bukan insting judi ya teman-teman, penjudi ya, mohon maaf ya, jangan ya. Intuisi yang baik gitu ya. Nanti semakin teman-teman akan mencoba intuisi, bukan mencoba yang strategi yang gimana ya, mencoba intuisi tadi, maka teman-teman akan profit konsisten. Boleh ditanya dengan Mbak Sumari yang sudah melakukan trik itu ya. Jadi misalkan nih ketika sudah rugi banyak
pikirkan lagi gitu ya. Modal kita misalkan nih, jadi teman-teman bisa menerapkan ke modal masing-masing ya. Misalkan modal 50 US dollar ya. Modalnya 50 US dollar. Modal 50 US dollar. Jangan sampai loss. Jangan sampai loss sampai dengan 20 ya. 20 US dollar baru cut loss. Cut loss gitu ya. Jangan, teman-teman. Jadi, teman-teman juga tadi kan sudah punya rasa pebisnis di pertama tadi, harus jiwa pebisnis. Jadi teman-teman harus punya strategi itu tadi, bersikap disiplin ini, bersikap mengambil keputusan secara intuisi. Kalau lossnya sudah dia tentukan gitu ya, tentukan 10%, 20% dari modal teman-teman. Kalau misalkan saya paling mau cuman 10%, berarti 10% kalau modalnya 10% mau keuntungan 10%, ruginya jangan sampai 10%, buat 5% gitu ya. Ya, teman-teman, itu yang ketiga. Nah, kemudian kita masuk yang keempat. Apa yang harus teman-teman lakukan atau yang harus teman-teman laksanakan? Ini open posisi ya, open posisi atau entry buy or sell itu ya, entry posisi. Teman-teman harus memperhatikan pergerakan dari candle. Misalkan sinyal yang saya bagikan, sinyal dari STI, EUR, USD misalkan. Perhatikan candlenya. Nah, kita praktekin ya, teman-teman ya. Nah, misalkan begini ya, EUR USD, misalkan begini ya, Euro USD. Nah, teman-teman juga harus memiliki yang tadi, kembali ke intuisi tadi yang kedua dan ketiga. Nah, seperti ini. Memang secara kasat mata ini memang trading itu mudah, teman-teman. Jadi jangan dianggap ribet ya, hanya lihat candle, makanya menggunakan candle batang saja. Tetapi yang berfaktor di sini adalah yang pertama time frame-nya, yang kedua news. Yang sebenarnya harus dibalikan ya, news yang pertama ya, karena bagaimanapun itu keputusan dari market maker ya dan para bandar. Nah, itu saya sebutkan lagi ya Pak, kita ini hanya, kalau trader ini mah hanya apa ya, antara gajah sama semut. Nah, itu ya. Jadi kita harus punya strategi. Kalau gajah semua yang bermain di atas tuh, kalau mereka bilang naik ya makanya akan naik semua gitu ya. Tergantung dari news atau dari ekonomi, faktor ekonomi dari mata uang yang kita tradingkan, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus perhatikan waktu. Jadi ketika misalkan saya ada nih sell misalkan, lihat. Nah, ketika teman-teman baru baca misalkan sell di sini ya. Misalkan sell di sini saya sesuai dengan sinyal 17746. Kemudian teman-teman saat melihat harga sudah di sini, teman-teman melakukan sell, jangan lagi ya. Itu maksudnya, teman-teman. Jadi lihat, perhatikan waktu yang saya berikan. Nah, kemudian itu ya yang ini tadi, open posisi, entry, buy, sell. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa yang kelima ini bisa mengikuti follow trend namanya, teman-teman. Follow trend ya. Ini dari saya ya, teman-teman. Kalau teman-teman cari nggak ada ini. Follow trend. Follow trend ini baik dia uptrend ya. Kemudian uptrend ya. Uptrend ataupun downtrend ya. Apa itu, Mas? Kan gitu ya. Yang namanya downtrend ya. Downtrend itu trennya lagi up ya, uptrend. Uptrend itu begini, teman-teman. Nah, kita ya langsung uptrend itu mulai dari sini. Misalkan ini ya, mulai dari sini. Ini saya kasih tunjuk nih. Ini ya. Uptrend itu begini di sini. Misalkan ini ya, di posisi titik ini. Lalu naik terus sampai ke atas. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini ya. Nih, uptrend ya. Karena kenapa di titik pertama ini juga satu nih, kemudian di titik kedua ini naik terus gitu ya. Jadi bisa teman-teman lihat ya, itu bertingkat nih, teman-teman nih. Ini bertingkat nih. Ini bertingkat ya. Nah, ya. Bisa teman-teman lihat nih secara ininya. Pokoknya ini naik. Ini namanya uptrend ya. Jadi kalau seperti ini, yang ini bukan ya, bukan yang seperti ini ya, bukan ini bukan uptrend. Nah, seperti ini baru uptrend, teman-teman. Nah, kemudian kebalikannya,
uptrend itu seperti apa? Uptrend itu begini teman-teman. Uptrend itu gini. Nih. Ya, ini uptrend. Ini saya buat warna apa ya? Nah, pokoknya inilah yang biar simple aja. Saya nggak ini ya. Ini turun lagi. Nah, jadi nih teman-teman. Ya, bisa lihat teman-teman lihat ya, atau dari sini saya buat. Nah, nih. Jadi teman-teman bisa perhatikan nih 1 2 sampai 3. Jadi itu seperti itu ya uptrend. Nah, ini sebenarnya basically, tetapi ya teman-teman harus tahu juga kan gitu ya. Nah, kemudian maksudnya follow ini ya kalau kita ikutin saja trennya gitu. Kalau jangan kita lawan. Kalau saya sebenarnya ada tips yang paling dahsyat juga sih, tapi nanti teman-teman harus tahu juga ya. Jadi kalau seperti ini teman-teman juga banyak yang bisa melihat atau indikator ya saya sebutkan indikator yang bisa melihat yang seperti ini, uptrend, downtrend gitu ya. Tetapi teman-teman udah usah capek lah, karena di sini banyak sekali indikator, ada apa ya, MA, moving average, apa tuh G-chart atau MACD ya, banyak teman-teman untuk melihat ini ya, indikator yang digunakan untuk ini teman-teman. Tetapi kalau saya tidak terlalu apa ya, bahasanya terlalu keren-keren banget seolah-olah apa, saya nggak perlu seperti itu. Yang penting saya bilang di sini kuncinya profit konsisten, dan konsisten profit itu seperti apa. Nah itu ya, ikutin saja sesuai dengan alur dari STI ya. Ini saya bukan bilang hebat, tetapi ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Nah kemudian selanjutnya adalah silahkan teman-teman open posisi ya, open posisi open posisi close candle ya. Close candle itu seperti apa kan gitu ya. Open posisi close candle. Jadi ketika teman-teman sudah keluar sinyal, biasanya itu ada spare dari, mungkin begitu saya kirim sinyal ya ke grup ya teman-teman. Tetapi teman-teman juga kalau mau menggunakan cara ini dengan sendiri juga boleh ya, sahabat cair ya. Artinya apa? Close candle itu begini teman-teman. Sebenarnya ada juga ya triknya, ada namanya hammer candle ya. Nanti saya akan bagikan hammer itu seperti apa, triknya seperti apa, ini akan saya bagikan. Pokoknya masih banyak lagi nih teman-teman, kalau teman-teman masih mau ya. Banyak ilmunya yang saya punya ini itu berdasarkan tradingan saya teman-teman, berdasarkan pengalaman saya sudah banyak menggunakan robot atau apa dulunya, tapi saya bisa menciptakan tools sendiri ya teman-teman. Nah kemudian di close candle itu begini, di close seperti ini teman-teman, di close candle lihat dulu close candle itu misalkan di sini nih sudah, misalkan teman-teman open buy di sini ya, saya buat open buy di sini. Ini kita ulang aja deh ya, kita ulang yang baru ya teman-teman, atau ini ya. Nah nih close candle itu begini teman-teman. Jadi saat teman-teman melihat sinyal ada nih, sudah misalkan ini uptrend tadi ya, uptrend tetap kemudian di sini sampai di sini. Teman-teman perhatikan lagi, masih uptrend atau tidak. Caranya seperti apa? Lihat candle berikutnya. Candle berikutnya masih naik atau enggak. Nah, ini namanya koreksi. Di saat seperti ini, yang candle pertama ini saat inilah namanya close candle ya. Jadi berarti dia sudah berubah menjadi merah atau turun ya di sini. Nah di titik ini. Lalu lihat lagi di saat dimana kita untuk open posisinya. Lihat candle kedua. Kalau turun berarti itu pasti tren ya, lagi trennya. Nah itu. Jadi bisa kalau ini lebih besar ya, lebih besar dari sini berarti itu masih trennya. Nah itu ya tipsnya teman-teman. Itu ya yang ke-6 teman-teman ya. Kemudian yang ke-7 adalah ya, yang ke-7 itu apa Mas? Yang ke-7 itu adalah teman-teman harus memiliki gini ya teman-teman. Yang ke-7 itu, yang ke-7 saya tulis yang ke-7 di sini. Yang ke-7 teman-teman open posisinya harus lot kecil, open posisi lot kecil atau stake kecil ya, stake ya, biasanya saya buat stake kecil.
Nah, artinya kalau nih begitu saya bagikan nih, misalkan euro, US atau USD Japanese yen ya, USD JPY misalkan nih. USD JPY sekian. Ya buat dulu entry posisi buat 0,1 dulu gitu. Tapi begitu nanti saya buka lagi open layer, berarti open layer itu berarti tambah layer ya. Tambah layer itu berarti tambah posisi, teman-teman. Buka lagi. Nah, kalau martingale itu tidak saya sarankan ya, tetapi nanti akan saya ajarkan juga tentang martingale. Martingale itu double dari stake kita pertama atau modal di awal kita gitu ya. Jadi artinya begini, logikanya ketika teman-teman jualan nih seperti Bang, ya ini saya contohkan seperti Bang Rengki ya, Bang Rengki salah satu subscriber loyal ya di BMO juga. Misalkan Bang Rengki jual martabak kacang misalkan ya. Contohnya. Jadi permintaan pertama itu masih satu pesanan, gitu ya. Satu pesanan berarti loyangnya masih satu dibuat kan gitu ya. Hanya satu yang digunakan. Tetapi begitu permintaan ada 3 atau 4 dan kemungkinan ini sudah pasti, ya kan? Berarti kan sudah pasti orangnya sudah datang, sudah pasti. Maka kita akan membuka loyang baru kan gitu ya. Supaya kenapa? Supaya progres lebih cepat untungnya, lebih cepat pengerjaannya, lebih cepat untungnya. Ya kan gitu ya. Nah, itu ya, teman-teman. Jadi itu mungkin dari saya, teman-teman. Lot besar, jadi masuk ke sini memang menggunakan lot besar itu akan keuntungan lebih besar, tetapi kita di sini kan cari keuntungan yang konsistensi ya. Jadi saran saya kalau di bawah 1 juta teman-teman harus menggunakan 0,01 secara berkala. Yang penting sesuai dengan judulnya teman-teman bisa mendapatkan konsistensi ya, konsistensi profit ya di sini, bukan loss konsisten kayak tuh broker mah. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan memberikan komentar Anda di video ini. Bagi para master-master silakan mari kita bangun, mari kita mendewasakan di luar sana teman-teman. Jangan menghujat ya, tidak ada gunanya teman. Jadi akhir kata dari saya sebagai sebagai trader teman-teman ya, sebagai sahabat-sahabat dari teman-teman juga ya, artinya satu kata motivasi buat teman-teman ya. Ada ini dari saya ya, no copyright ya. Apa yang kita miliki itu bukan karena kuat kita, bukan hebat kita juga, tapi itu berkah yang bersifat sementara. Lakukan yang baik maka akan lebih baik. Berkatalah yang baik maka yang baik akan mengampuni. Terima kasih, thank you for watching. Sampai jumpa di video